Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Geri. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Telkom Money Management. Saya Hafiz Fadil Hardi Priyantama dengan NIM 130170404. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Untuk menjawab tantangan industri digital, mendukung digitalisasi nasional, dan untuk menginternalisasi agenda transformasi, PT Telkom Indonesia telah menajamkan kembali purpose, visi, dan misinya. Purpose dari PT Telkom Indonesia adalah mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Visi dari PT Telkom Indonesia adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, PT Telkom Indonesia membuat 3 misi. 3 misi tersebut adalah yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua adalah mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga adalah mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Struktur organisasi PT Telkom Indonesia adalah sebagai berikut. PT Telkom Indonesia dipimpin oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi tersebut terdiri dari 9 direktur, yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Consumer Service, Direktur Network dan IT Solution, Direktur Digital Business, Direktur Strategic Portfolio, Direktur Wholesale dan International Service, Direktur Human Capital Management, dan Direktur Enterprise dan Business Service. Kantor pusat PT Telkom Indonesia terletak pada Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kalveng 52, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan potensi permasalahan. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, potensi bermasalah yang utama adalah pengelolaan dana program kemitraan dan bina lingkungan, atau yang disingkat menjadi PKBL. Dikarenakan skop yang cukup luas berupa penyaluran dana PKBL terdistribusi dari Sabang sampai Merauke, sehingga memunculkan potensi permasalahan di proses pengendalian agar tetap komplain dengan peraturan yang berlaku. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami menawarkan sebuah sistem. Sistem ini akan dijelaskan oleh Saudara Suprayogi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprayogi dengan NIM 130117424 dari kelas IF 4108 dari kelompok Geri, yaitu Telkom Money Management. Di sini saya akan menjelaskan sistem apa saja yang kami tawarkan. Nah, sistem yang kami tawarkan itu ada Telkom Money Management, di mana cara kerja sistem ini ialah mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dari cabang daerah PT Telkom Indonesia. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, permasalahan utama PT Telkom ini ada pada penyaluran dana kepada cabang daerah PT Telkom. Nah, sistem kami ini akan memudahkan penyaluran dana tersebut dengan cara mencatat pengeluaran dan pemasukan dari cabang perusahaan yang kemudian akan dilaporkan kepada kepala perusahaan itu sendiri. Sehingga pada saat akan dilakukan penyaluran dana kepada cabang perusahaan tadi, dari data pengeluaran yang kami catat sebelumnya, bulan sebelumnya itu, dana pemasukan total akan dibagi ke seluruh cabang itu menurut dari data pengeluaran yang ada sebelumnya. Sehingga kepala perusahaan hanya perlu melanjutkan penyaluran dana itu menggunakan bank dengan nominal yang sudah kami
bagi-bagi tadi. Sebenarnya kami ada menawarkan alternatif sistem. Sistem alternatif yang kami tawarkan itu adalah sistem banking, di mana sistem kami ini langsung menyalurkan dana kepada kepala cabang perusahaan seperti halnya mobile banking. Tapi kami urungkannya tersebut karena pembuatan sistem yang melibatkan uang itu sensitif dan harus memiliki security atau keamanan yang tinggi sehingga uang tersebut tidak hilang atau terjadi manipulasi di dalamnya. Dan kami harus bekerja sama dengan bank karena untuk memasukkan dan mengeluarkan dana itu tadi. Karena dirasa sistem seperti itu sulit dibuat dengan tim yang kami sekarang ini, maka kami hanya bisa menawarkan sistem pelaporan dan pembagian dana yaitu Telkom Money Management tadi. Untuk detail dari sistem ini akan dijelaskan oleh Saudara Gary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gary Nugroho dari kelas IF 4108 dari kelompok Telkom Money Management. Kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai fitur-fitur yang kami tawarkan. Untuk mendapatkan fitur-fitur yang diinginkan, maka kami membuat 5 dokumen. Dokumen pertama yaitu mengenai permasalahan. Lalu di dokumen kedua ini kita akan membahas kebutuhan dari stakeholder. Nah, di sini selain dari permasalahan pengeluaran dan pemasukan, terdapat 2 masalah penting yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Yang pertama, yaitu backup data yang mudah dan cepat. Stakeholder merasa perlu untuk mendapatkan backup data mengenai data pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Yang kedua, sinkronisasi laporan antara pusat dan cabang. Nah, di sini stakeholder merasa perlu adanya pengecekan data antara pusat dan cabang agar tidak terdapat perbedaan data. Yang ketiga yaitu dokumen Requirement Management Plan. Nah, dari dokumen Requirement Management Plan ini kita mendapatkan kriteria di mana sih keberhasilan fitur tersebut. Nah, kami dari 3 fitur ini kita akan melihat kriteria keberhasilannya. Fitur pertama, pengelolaan pemasukan. Di sini kriteria keberhasilannya yaitu dapat mencetak dan melihat laporan pemasukan dari perusahaan dan dapat membagi pemasukan yang diserahkan ke cabang perusahaan sesuai dengan pengeluaran cabang tersebut. Kedua, fitur pengelolaan. Di sini dapat mencetak dan melihat laporan pengeluaran dari setiap cabang perusahaan. Yang ketiga, input pengeluaran. Di sini kriteria keberhasilannya yaitu kepala cabang dapat melakukan proses memasukkan data pengeluaran cabang perusahaan. Dokumen selanjutnya yaitu Software Requirement Specification. Di sini berdasarkan produk perspektif kami, terdapat 3 kebutuhan spesifik untuk bagian finansial, yaitu input pengeluaran, sehingga pada bagian ini user dapat menginputkan pengeluaran perusahaan. Kemudian terdapat pengelolaan pemasukan, di mana pemasukan dari pusat perusahaan akan didistribusikan ke cabang perusahaan sesuai dengan pengeluaran. Dan terakhir ada pengelolaan di mana pengeluaran setiap cabang perusahaan dapat dilihat dan dikelola oleh kepala cabang perusahaan. Selanjutnya dokumen supplementary specification. Nah, dari dokumen ini dokumen ini menjelaskan beberapa hal atau fitur-fitur sampingan yang perlu ada di sistem. Yang pertama, reliability. Di reliability harus terdapat akurasi 100%. Kenapa? Karena kesalahan sedikit saja dapat menyebabkan dampak besar pada perusahaan.
karena kesalahan sedikit seperti salah dalam penghitungan dapat berdampak besar dalam pengambilan strategi bisnis selanjutnya. Sehingga akan dilakukan penelitian pada akurasi perhitungan dan pengelolaan data keuangan sehingga akurasi yang dihasilkan adalah 100% benar. Selanjutnya ada performance. Nah, di sini performa yang dibutuhkan yaitu respon time yang cepat, kapasitas yang besar, dan resource utilization. Selanjutnya supportability. Nah, supportability yang kami hadirkan yaitu update, yaitu ketika seseorang membuka aplikasi dan dia masih menggunakan versi lama, maka dia harus mengupdate terlebih dahulu agar bisa mengakses aplikasi tersebut. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya untuk prototipe aplikasi akan dibahas oleh Arbi Nurman Baruni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbi Norman Baruni dengan NIM 13011174030 dari kelas YF 4108. Di sini saya akan mempresentasikan prototipe dari tugas besar mata kuliah Sistem Informasi kelompok diri dengan judul Telkom Money Management. Yang pertama, kita masuk di layar login. Di sini aplikasi yang kami buat mempunyai tujuan untuk dipegang oleh salah satu perwakilan dari cabang. Oleh karena itu, perwakilan dari cabang tersebut memasukkan username dan passwordnya, kemudian masuk, dimana di sini ada di dashboard. Di sebelah kiri ada beberapa hal. Yang pertama, foto profil dan identitas dari perwakilan cabang. Ada menu dashboard saat ini, ada menu input pengeluaran, ada menu pengelolaan pengeluaran, dan ada yang terakhir menu pemasukan. Untuk menu dashboard ada dua bagian. Yang pertama, statistik bulanan, di mana nantinya akan menampilkan statistik pengeluaran, pemasukan, dan lain-lain yang ada di kantor cabang tersebut. Selanjutnya untuk bagian berita perusahaan akan ada beberapa berita yang diketahui atau merupakan berita internal dari perusahaan yang bisa diakses oleh seluruh cabang yang ada di bawah dan bisa diakses untuk mengetahui perkembangan terbaru dari pusat atau cabang lainnya. Selanjutnya kita ke menu input pengeluaran. Di sini ada dua bagian, yaitu yang pertama bagian detail pengeluaran, yaitu di sini merupakan menampilkan data dari pengeluaran-pengeluaran yang sudah di-input. Terdapat nomor, tanggal, tipenya apa, totalnya berapa, dan bentuk notanya. Aksi, di sini tombol aksi yaitu untuk mungkin menyunting atau edit, atau menghapus atau delete. Untuk bagian kedua yaitu input, hanya memerlukan input 3 bagian, yaitu tipe dari pengeluarannya, totalnya berapa, dan nota dari pengeluaran tersebut. Selanjutnya ke menu pengelolaan pengeluaran, ada tabel di sini. Di sini kita melihat pengeluaran dari cabang lain. Yang pertama ada kode cabangnya, lokasi cabangnya di mana, total pengeluarannya, aksinya, bisa melihat secara detail, dan menu-menu pilihan lainnya mungkin seperti sunting, hapus, dan sebagainya. Selanjutnya kita ke menu terakhir, pemasukan utama, di mana di sini ada dua bagian juga.
Yang pertama, bagian pemasukan utama merupakan pemasukan dari anggaran yang dibagi oleh pusat dalam anggaran tahunan. Selanjutnya ada bagian kedua yaitu tabel, fungsinya sama dengan input pengeluaran dan pengeluaran. Di sini bisa menampilkan daftar dari data-data pemasukan yang masuk ke dalamnya yang lain dari anggaran tahunan. Sekian presentasi dari prototipe ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.